Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 31 Oktober 2023. Tentunya kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, guna meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun, tim unit gabungan Polres Simalungun melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di lokasi perbatasan Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batubara serta Kabupaten Asahan, serta melakukan razia lokasi hiburan malam. Operasi razia yang dilakukan untuk pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun dengan melakukan pemeriksaan kepada setiap kendaraan yang melintas. Selain pemeriksaan kendaraan, tim unit gabungan Polres Simalungun ini juga melakukan razia ke lokasi tempat-tempat hiburan malam. Dari operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan areal hiburan malam dan barang bawaan serta melakukan tes urin kepada setiap pengunjung maupun pekerja yang berada di lokasi hiburan malam. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung yang memimpin langsung pemeriksaan kendaraan dan razia tempat hiburan malam ini mengatakan bahwa operasi razia rutin dilaksanakan untuk pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Simalungun. Razia di beberapa tempat hiburan dan juga beberapa kendaraan umum yang melintas di wilayah kita. Sasaran kita tadi yang kita kerjakan adalah beberapa tempat hiburan malam dengan cara melakukan pemeriksaan badan dan barang-barang bawaan serta melaksanakan kegiatan tes urin. Kita juga tadi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan umum. Simalungun ini adalah daerah perbatasan dengan beberapa kabupaten tetangga. Tentu perbatasan-perbatasan yang kita lakukan razia ini adalah untuk menekan angka kejahatan dan juga untuk meminimalisir adanya peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, dari hasil tes urin yang dilakukan kepada puluhan pengunjung tempat hiburan malam ini tidak ada yang dinyatakan positif narkoba. Namun Kapolres Simalungun tetap menghimbau kepada para pengunjung untuk tidak menggunakan narkoba dan berharap agar masyarakat mau turut serta untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun. Pemirsa, untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba, polisi merazia 2 tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang dan sejumlah pengunjung serta wanita pemandu karaoke diamankan petugas karena pada saat dilaksanakan tes urin dinyatakan positif memakai narkoba. Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan razia di diskotik Deli Indah di Kecamatan Pagar Merbau dan Valentine Karaoke di Kecamatan Beringin. Seluruh pengunjung di tempat hiburan malam tersebut digeledah barang bawaannya dan dilakukan tes urin oleh petugas. Dari hasil razia tersebut, sebanyak 5 wanita dan 1 pria pada saat diperiksa hasil tes urinnya positif mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya petugas mengamankan ke-6 orang tersebut dan dibawa ke Mako Polresta Deli Serdang guna diproses hukum. Kanit 1 Satres Narkoba Polresta Deli Serdang mengatakan operasi razia dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Pengunjung dan pekerja tempat hiburan yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba diperiksa secara intensif guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 6 orang dari tempat hiburan malam Deli Tua, yaitu dengan rincian 5 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Setelah kami laksanakan cek urin, hasilnya positif. Kemudian setelah itu kami bergerak ke lokasi Valentine Karaoke. Di sana kami mengamankan 2 orang perempuan dengan hasil cek urin positif. Harapannya ke depan untuk wilayah hukum Polresta Deli Serdang, angka peredaran narkoba dapat berkurang. Dalam razia kali ini, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika, namun hanya pengunjung yang hasil tes urinnya positif mengkonsumsi narkoba dan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, di informasi lainnya, tim gabungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melibatkan unsur TNI Polri melakukan razia terhadap pengendara yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor di perlintasan Jalan Sumatera siang tadi.
Pemeriksaan yang dilakukan petugas diantaranya kelengkapan surat pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan KTP pengendara yang dilaksanakan selama 2 hari. Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige, Bindarmen Hutagalung mengatakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Dispenda Sumatera Utara kali ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui balik nama kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pajak kendaraan bea balik nama menjadi salah satu sumber PAD di samping pengendara tertib administrasi. Pemeriksaan yang dilakukan kali ini bukanlah hal penindakan, melainkan untuk memeriksa kendaraan yang bernomor polisi luar daerah agar membalik namakan kendaraan sesuai dengan keterangan domisili Sumatera Utara di KTP ataupun SIM. Bindarman juga menjelaskan untuk penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Toba hingga saat ini masih mencapai sekitar 70% dari target 18,7 miliar. Di kegiatan ini kita harapkan para masyarakat semakin patuh membayar pajak karena kondisinya sampai saat ini Pak masih kondisi 70%. Padahal sudah tinggal 2 bulan yang kita harapkan bisa tercapai realisasi sampai 100%. Akhirnya kita melakukan kegiatan seperti ini untuk menghimbau para masyarakat melakukan pembayaran pajaknya dan BBN-nya ke Samsat terdekat dan sentra pelayanan kita yang ada di Balige dan di Porsea. Sementara itu, Kanit Turjawali Satlantas Polres Toba Ibda Christian Simatupang mengatakan hasil pemeriksaan PKB BBNKB di lapangan berhasil mengamankan beberapa kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 yang tidak memiliki administrasi yang lengkap dan juga pengendara yang tidak menggunakan helm. Jadi kita mendampingi dari Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan penertiban terhadap pajak kendaraan bermotor yang selama ini banyak menunggak, terutama di wilayah Kabupaten Toba. Dalam kurun waktu 20 hari, jajaran Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap 53 tersangka kriminal dan 35 tersangka narkoba dengan kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukumnya. Kasus kejahatan tersebut diantaranya kasus narkoba, judi, kasus pencurian, kasus curanmor, hingga kasus penganiayaan. Hasil pengungkapan kasus kejahatan terdiri dari 53 tersangka, diantaranya 40 laki-laki, 13 perempuan, kasus kejahatan kriminal. Para tersangka yang diamankan terlibat dalam kasus penganiayaan dilakukan dengan motif tersangka merasa sakit hati hingga nekat dan melakukan pembunuhan. Dalam melakukan aksi penganiayaan, tersangka menggunakan besi dan kayu terhadap korban. Sementara kasus menonjol lainnya, pencurian dengan menggunakan alat kabel cutter yang kemudian saat menjual hasil kejahatannya ditangkap polisi lalu dites urin dan dinyatakan positif narkoba. Kasus pencurian minyak BBM pipa Pertamina yang sempat viral beberapa waktu lalu, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan juga berhasil mengamankan pelakunya. Kasus judi yang sempat viral lainnya, polisi berhasil mengamankan 4 tersangka di kawasan Martubung dengan 1 tersangka judi togel dan 3 tersangka lainnya merupakan permainan judi tembak ikan. Masalah perjudian kami tetap serius dan tetap menindaklanjutinya. Yang berikutnya kasus penganiayaan, ya ada 4 tersangka, kemudian 1 di Satreskrim. Setelah itu kita tarik, kemudian kita tindak lanjuti. Kemudian kita tangkap pelakunya dan saat ini sedang kita lakukan penahanan. Polres Pelabuhan Belawan berkomitmen memberantas narkoba dan tindakan kejahatan lainnya guna mendukung program Kapolda Sumatera Utara menciptakan Kamtibmas kondusif di tengah masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Akhiruddin Hasibuan kasus perniagaan bahan bakar minyak jenis solar. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Terdakwa Akhiruddin Hasibuan mengikuti sidang putusan kasus perniagaan bahan bakar minyak jenis solar di kantor Pengadilan Negeri Medan Senin sore. Majelis Hakim Ketua Olwan Silalahi menyatakan terdakwa Akhiruddin Hasibuan tidak terbukti bersalah, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua.
di mana isi dakwaan pertama adalah pasal 55 angka 9 pasal 40 paragraf kelima bagian keempat bab 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja yang telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan kedua yakni pasal 53 angka 8 pada pasal 40 paragraf 5 bagian keempat bab 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam amar putusan pada sidang tersebut, majelis hakim menyatakan agar terdakwa Akhirudin Hasibuan dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum dan memerintahkan segala barang bukti yang disita dapat dikembalikan. Setelah mendengar vonis bebas, terdakwa langsung melakukan sujud syukur di hadapan majelis hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Usai sidang tersebut, penasihat hukum Joko Pranata Situmeang menegaskan bahwa majelis hakim telah memutuskan dengan adil terhadap kliennya. Bersama-sama putusan dari majelis hakim, dan kita mengucapkan terima kasih bahwa menurut kita putusan itu sudah seadil-adilnya bagi terdakwa. Dengan putusan pidum yang pertama 6 bulan dan putusan migas ini bebas, maka mungkin setelah nanti beliau keluar di bulan depan, kita akan mengajukan gugatan tun terhadap PTDH-nya, dan itu sudah didiskusikan dengan terdakwa. Sebelumnya, majelis hakim juga menjatuhkan vonis bebas terhadap 2 terdakwa lainnya yang merupakan rekan dari Akhirudin Hasibuan, yakni Dirut PT Almira Nusaraya bernama Edi dan manajer operasional Parlin. Iya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, pembangunan Bandar Udara di Mandailing Natal, Sumatera Utara terus dikebut karena menjadi progres proyek strategis nasional dan rencananya akan dioperasikan pada awal bulan April 2024 mendatang. Pembangunan Bandara Udara Mandailing Natal yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu pembangunan sisi udara meliputi runway, taxiway, apron, jalur akses, pagar, dan parkir. Sementara dari sisi darat meliputi bangunan pendukung seperti terminal serta gedung penunjang lainnya. Untuk bagian sisi udara dikerjakan perusahaan PT Modern Wahana KSO dan sisi darat dikerjakan perusahaan BUMN PT Waskita Karya Persero. Agus Indrawan, pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Perhubungan, menyebutkan pembangunan Bandara Mandailing Natal sesuai progres bahkan melampaui target capaian kerja. Seperti pada pembangunan Bandara Mandailing Natal, tahap 2 ini untuk proyeksi sisi udara sudah mencapai 85%, sehingga sangat optimis pekerjaan tersebut akan selesai pada awal Desember 2023. Proyek pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal tahap 2 ini menelan biaya sekitar 300 miliar rupiah dan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus beroperasi paling lambat pada bulan April tahun 2024. Targetnya memang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Mandailing Natal pada khususnya ya, dan umumnya masyarakat Tabaksel. Bandar Udara Mandailing Natal ini paling telat kami upayakan beroperasi di awal April, Pak. Atau berapa jenis pesawat dari runway kita yang kita bangun adalah 1450 meter kali 30 dengan aspal konkrit ACWC, taxiway 75 kali 15 meter dan apron 105 kali 65. Itu bisa mengakomodir pesawat tipe ATR 72. Sementara itu, Bandar Udara Mandailing Natal sangat mendesak kegunaannya bagi masyarakat Mandailing Natal dan sekitarnya karena daerah ini berada paling ujung Provinsi Sumatera Utara. Selama ini daerah Mandailing Natal dan sekitarnya menggunakan jalur darat untuk menuju Kota Medan dengan waktu tempuh mencapai 12 hingga 14 jam. Pemirsa, alat komunikasi radio sangat diperlukan nelayan yang melakukan aktivitas melaut di wilayah maritim Kepulauan Nias, mengingat kawasan tersebut termasuk zona rawan bencana.
Pemerintah mendirikan stasiun radio komunikasi pantai sebagai bentuk perhatian terhadap zona rawan bencana di daerah maritim pantai barat Sumatera, termasuk di Pulau Nias dan Aceh Singkil hingga Mentawai, Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan status kantor pencarian dan pertolongan Nias sebagai satuan kerja Badan SAR nasional khusus pada daerah rawan bencana menjadi kelas B. Namun masih banyak nelayan yang memerlukan pertolongan belum dapat mengirimkan informasi secara cepat ke stasiun radio pantai di daratan. Hal ini disebabkan hilangnya sinyal radio dan pesawat radio yang dimiliki belum terhubung secara merata dengan frekuensi radio milik instansi pemerintah. Nelayan meminta adanya fasilitas penyatuan repeater khusus radio untuk nelayan bekerjasama dengan pihak radio antar penduduk Indonesia di Gunung Sitoli. Kalau untuk radio di kapal memang udah lengkap di atas itu. Tidak lengkap? Udah lengkap. Iya. Cuman kendalanya kan nggak bisa terhubung di darat, cuman sesama kapal aja. Itu terus kendalanya kan kalau ada apa-apa di darat kan kami nggak bisa menghubungi mereka di laut. Ya, mestinya harus ada pesawat di darat juga Bang ya, atau gimana? Iya, mesti ada pesawatnya di darat juga, ada yang seperti repeater gitu kan. Repeater ya. Dengan penyediaan perangkat radio komunikasi akan memberikan rasa aman bagi para nelayan serta memudahkan penyelamatan dan pertolongan ketika nelayan menghadapi kondisi berbahaya di tengah laut. Kita kembali ke Kota Medan, pemirsa. Komoditas cabai hari ini mengalami kenaikan di pasar tradisional Petisah, Kota Medan. Para pedagang pasar tradisional menjual cabai rawit dengan harga mencapai Rp70 per kilogramnya. Harga komoditas cabai mengalami kenaikan sejak 2 hari belakangan ini di pasar tradisional Petisah Medan, Jalan Kota Baru Medan, Selasa pagi. Pedagang cabai di pasar tradisional Petisah Kota Medan menjual cabai merah dengan harga Rp46.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai merah Rp38.000 per kilogramnya. Sementara komoditas cabai lainnya yang mengalami kenaikan hingga 100% yakni cabai rawit. Cabai rawit dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai caplak, di mana cabai caplak dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai caplak dijual Rp40.000 per kilogram. Komoditas bahan pangan pokok lainnya yang mengalami sedikit penurunan harga diantaranya adalah bawang dan juga tomat. Harga bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 per kilogramnya, sementara bawang putih dijual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Sedangkan harga tomat dijual Rp12.000 per kilogramnya, dan para pedagang cabai Nur mengatakan akibat kenaikan harga cabai hingga 100% berdampak daya beli masyarakat yang menurun secara drastis. Cabai merah hari ini mencapai 46, semalam 2 hari yang lalu 38, hari ini 46. Cabai rawit yang 100% naiknya. Berapa tuh? Cabai rawit dari 30 mencapai 70. Kalau cabai ini baru 2 hari ini naiknya. Kenapa ya Bu? Terutama kena hujan, mungkin pun kena ngirim lagi, kan di luar kota lebih naik. Gak ada orang pun, gak ada orang, daya belinya kurang lah. Warga bernama Kumala mengaku resah dengan terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai. Kini ia harus mengurangi jumlah pembeliannya. Pasti resah lah Pak. Nggak tahu kita kenapa kok bisa naik sampai segini. Apalagi yang cabai rawit itu sampai 70.000. Luar biasa. Kasihan yang ke masyarakat nggak mampu. Tapi mau nggak mau harus beli ya Bu? Perhatikan ya, mau nggak mau ya harus beli juga karena butuh. Atau harusnya beli sekilo jadi setengah kilo. Hanya seperti itu, hanya perlu berhemat-hemat aja. Sementara itu, kenaikan harga komoditas cabai terjadi akibat intensitas hujan di pegunungan sangat tinggi sehingga mempengaruhi waktu panen dan transportasi yang terhambat. Pemirsa, KPU di berbagai daerah terus gencar mensosialisasikan pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang berjalan dengan baik dan sukses. Upaya sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Langkat dengan mendatangi perguruan tinggi swasta Islam yang ada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
Dalam kesempatan tersebut, KPU Langkat mengajak para mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. KPU Langkat juga mengajak para mahasiswa untuk memeriksa nama serta nomor induk kependudukan apakah telah terdaftar di pemilu 2024. Selain itu juga KPU mengajak partisipasi pemilih mahasiswa untuk mengetahui seluruh partai peserta pemilu dan jenis surat suara pemilu 2024. Anggota KPU Kabupaten Langkat Magfirah Fitri Menjerang mengatakan dengan sosialisasi langsung ke perguruan tinggi ini diharapkan dapat mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih pemula untuk ikut serta berpartisipasi dan menjadi pemilih cerdas pada pemilu 14 Februari mendatang. KPU Langkat kembali melaksanakan nonton bareng, ini yang kedua kali ya setelah yang kemarin nonton bareng pertama di Hari Santri Nasional, kemudian ini nonton bareng dalam rangka Hari Pemuda. Dalam nonton bareng kali ini kita juga mensosialisasikan cek DPT online kepada mahasiswa untuk memastikan mahasiswa ini sebagai pemilih pemula nantinya sudah terdaftar sebagai pemilih supaya bisa ikut memilih di hari coblosan 14 Februari 2024 nanti. KPU Langkat memberikan hadiah berupa maskot pemilu 2024 kepada para mahasiswa yang berhasil menjawab kuis. Sosialisasi pemilu ini diakhiri dengan nonton bareng film produksi KPU yang berjudul Kejarlah Janji. Dan pemirsa, logistik pemilu terus dikirim ke daerah menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraannya di tingkat tempat pemungutan suara serta keperluan pada tingkat panitia pemilihan kecamatan. 1.652 bilik suara kembali diterima KPU Kota Gunung Sitoli yang dibawa dengan menggunakan 2 unit armada khusus. Logistik pemilu ini diberikan untuk kebutuhan 5 daerah kabupaten kota sekepulauan Nias. Setibanya di Gunung Sitoli, sejumlah petugas gudang logistik pemilu di kawasan Jalan Yosudarso Gunung Sitoli langsung memisahkan logistik kebutuhan pemilu di daerahnya guna mempercepat penyaluran ke kabupaten kota lainnya. Dikawal petugas TNI Polri serta Bawaslu, logistik pemilu tersebut dalam kondisi baik tanpa adanya kerusakan. Pengiriman yang kedua, tahap kedua, sebelumnya di hari Selasa 24 Oktober kita sudah menerima kotak suara, dan ini hari ini di tanggal 29 Oktober kita menerima bilik suara sebanyak 1.658 buah, dan selanjutnya nanti akan ada tahap selanjutnya. Ini nanti kita menunggu informasi dari KPU Provinsi. Ya, proses pengamanannya kami pikir kalau dari informasi yang kami ini Korem Sibolga juga ikut mengamankan. Sebelumnya 2065 kotak suara sudah tiba di KPU Kota Gunung Sitoli. Penjagaan terus dimaksimalkan petugas KPU Gunung Sitoli agar terhindar dari gangguan dan juga kerusakan. Ya pemirsa, informasi terkait PON 2024 akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jelang Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh 2024 mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku salah satu tuan rumah terus mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pesta olahraga tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah merilis desain megah dan modern Stadion Utama PON ke-21 yang akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 19 September 2024 mendatang. Stadion Utama PON 2024 di kawasan Sport Center Sumut ini memiliki nilai kontrak sebesar 587 miliar, dapat menampung 25.000 penonton yang ditargetkan akan selesai kurang dari 1 tahun. Meski pembangunan stadion dilakukan dalam waktu yang singkat, namun pemerintah tetap memperhatikan keterpenuhan target 5T, yakni tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi, tepat biaya, dan tepat manfaat. Dan yang paling utama adalah menjaga mutu pekerjaan dalam waktu pelaksanaan yang sangat singkat. Proses pembangunan stadion utama sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, dan setelah melewati proses yang panjang, pembangunan kembali dilanjutkan sejak akhir September lalu.
Sport Center Sumut ini nantinya tidak hanya menyediakan venue olahraga berstandar internasional saja, namun juga akan dibangun beberapa fasilitas penunjang lainnya seperti akses jalan, rumah ibadah, sekolah keolahragaan, wahana bermain, rumah sakit, serta kawasan komersial. Diharapkan pelaksanaan PON 2024 Sumut Aceh dapat berjalan lancar dan stadion utama di kawasan Sumut Sport Center dapat menjadi ikon kebanggaan Sumatera Utara. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Masjid Agung Kota Medan dipastikan selesai pada bulan November tahun 2023 dan dapat digunakan umat Muslim Sumatera Utara sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya. Badan Kesejahteraan Masjid Agung Sumut telah melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Pembangunan Masjid Agung dan telah menerima kepastian waktu penggunaan masjid tersebut, yakni pada bulan November mendatang. Penggunaan Masjid Agung yang baru sebagai tempat beribadah umat Muslim sudah semakin mendesak. Selain karena keinginan umat Muslim untuk dapat beribadah di masjid yang baru, sekaligus juga untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung. Sebab bila kegiatan beribadah tidak segera dipindahkan dari masjid lama ke masjid baru, maka pembangunan menara Masjid Agung setinggi 199 meter tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pondasi menara dibangun di halaman depan masjid lama. Pembangunan Masjid Agung yang baru sudah dilakukan sejak tahun 2017. Masjid tersebut dapat menampung 10.000 jamaah dan memiliki luas 14.388 meter serta 3 lantai. Selain itu, Masjid Agung baru akan dilengkapi lahan parkir yang mampu menampung sekitar 500 mobil dan 1.000 sepeda motor. Beragam fasilitas juga akan disediakan di masjid ini seperti perpustakaan, galeri, tempat wudhu, toilet, rem difabel, lift, dan eskalator. Bila Masjid Agung sudah dapat digunakan pada bulan November, maka umat Muslim akan memiliki rumah ibadah yang menakjubkan dengan fasilitas terbaik bagi jamaahnya. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 1 November 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung menyapa Sobat BMKG semua yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu 1 November 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari, diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbahas, Pakpak Barat, Kepulauan Nias, Madinah, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbahas, Pakpak Barat, Kepulauan Nias, Madinah, Tapsel, Padang Sedempuan, dan Samosir. Serta untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 30 Oktober 2023 tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dan pemirsa, berikut kita ikuti segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Satuan Reskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan 6 mobil pengangkut BBM bersubsidi. Dari 6 mobil yang diamankan, petugas juga mengamankan 1,2 ton BBM ilegal.
Petugas unit pidana khusus Satreskrim Polres Musirawas kembali mengamankan 1,2 ton bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar dari 6 mobil yang diamankan. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo menerangkan pengungkapan kasus BBM subsidi yang diangkut secara ilegal ini didapat dari hasil pengaduan masyarakat yang resah terhadap oknum nakal di SPBU yang mengangkut BBM bersubsidi secara terus-menerus. Kapolres menjelaskan dari 1,2 ton BBM bersubsidi yang diamankan turut juga disita 6 mobil pengangkut BBM. 2 mobil ditangkap di SPBU Mandi Aur, Kecamatan Muarai Klingi, dan 4 mobil diamankan di SPBU Simpang Semambang, Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Sayangnya tak satupun pemilik kendaraan berhasil ditangkap karena melarikan diri dari lokasi kejadian. Jadi memang nanti dari plat nomor ini kami akan coba cek, kalau ini kami bisa telusuri apakah memang betul, apakah ada oknum atau tidaknya. Tapi yang jelas kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami nanti akan juga meminta keterangan dari operator, kemudian dari penanggung jawab tersebut. Jadi seluruh pihak kami akan ambil keterangan supaya benar-benar jelas ya, bahwa jangan sampai ke depannya terjadi kembali penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Musirawas khususnya. Kapolres menambahkan pihaknya terus melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pemilik kendaraan. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Masyarakat dihimbau untuk bijak dalam menggunakan air bersih di tengah musim kemarau. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi dampak kekurangan air bersih akibat El Nino. Di tengah musim kemarau kering saat ini, kondisi air di sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Namun perusahaan umum daerah air minum Tirta Musi Palembang memastikan pasokan air bersih untuk warga di Kota Palembang tetap aman dan lancar. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk bijak dalam menggunakan air bersih agar penyaluran air bersih di tiap wilayah dapat terpenuhi. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Palembang, Kimit, mengatakan, dari 332.000 pelanggan, rata-rata menggunakan 1 meter kubik air bersih per hari. Ini himbauan yang pergunakanlah air seperlunya. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan seperti itu. Karena masih banyak juga pelanggan-pelanggan kita yang di ujung itu masih memerlukan air seperti itu. Jadi dengan adanya kita menutup keran, air kita akan mengalir sampai jauh seperti itu. Kalau dari hitungan rata-rata dari 332.000 pelanggan kita, itu rata-rata mereka memakai 1 meter kubik per hari. Sementara itu pada Oktober 2023 ini akan dilakukan kenaikan tarif air sekitar 12,5 hingga 15% sesuai kelompok pelanggan. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kepolisian Resort Prabu Mulih mengajak masyarakat untuk menangkal berita bohong dan ujaran kebencian. Jelang pemilihan umum Februari 2024 mendatang, berbagai antisipasi keamanan dilakukan Polres Kota Prabu Mulih. Salah satunya menekan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Kapolres Prabu Mulih AKBP Widdiardi mengajak masyarakat untuk selektif dan menyaring setiap informasi yang diterima. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam bermedia sosial, tidak mengonsumsi ujaran kebencian yang dapat memicu perpecahan. Selain itu, media massa dan insan pers juga berperan dalam mengedukasi serta menyajikan berita yang berimbang. Mari kita jaga kamtipmas yang kondusif. Mari kita jaga supaya terwujud pemilu yang aman, damai, tertib, dan kondusif tentunya. Hindari berita-berita yang dapat memecah belah persatuan-kesatuan, yang dapat menimbulkan friksi di masyarakat. Mari bersama kita hindari. Kita saring dulu sebelum kita bagi, supaya tidak terjadi pemberitaan-pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat berakibat friksi di tengah masyarakat. Adanya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menekan penyebaran berita bohong diharapkan pesta demokrasi dapat terwujud dengan damai dan kondusif. Oldia Friansyah, TVRI Sumsel melaporkan. Sejak sepekan harga cabai di Kota Lubuk Linggau kembali naik. Harga cabai di pasaran saat ini tembus hingga Rp68.000 per kilonya.
Kemarau yang melanda sejumlah daerah turut mempengaruhi penjualan hasil pertanian, khususnya komoditi cabai dan sayuran. Musim kemarau menyebabkan pasokan di tingkat petani berkurang masuk ke pasaran. Bahkan harga komoditi cabai dan sayur mulai kembali merangkak naik. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak sepekan lalu. Dari Rp40.000 per kilogram naik hingga Rp68.000 sampai Rp70.000 per kilogramnya. Selain harga cabai, harga komoditi sayuran pun mengalami kenaikan seperti kol, timun, kentang, tomat, dan wortel. Kenaikan berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Sekilonya 68. Yang merah? Ya, sama. Yang merah sama seven. Sama 68 kali. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 40. Oh, nih. Jadi baru berapa hari, Bu, naik nih, Bu? Dari 3 hari. 3 hari ini, Bu. Penyebab naik apa? Kenapa, Bu, naik? Nah, kurang tahu penyebabnya. Kata orang Solo itu penyebabnya barangnya sedikit. Oh, jadi memang dari hasil petani, Bu, yang naik, Bu, ya? Dari pertanian tuh batangnya banyak naik. Oh, itu. Kilonya 3,5 kilo. 35. Ayo 35. Baik, Pak, ya? Iya. Jadi kita ngurangi, Pak? Hah? Kurangi pembelian, Pak, kalau naik lagi naik. Iya, kurang lah. Biasa beli sekilo, beli setengah. Setengah, Pak, ya? Biasa beli setengah, beli seperempat. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai dan sayuran akan terus naik sampai pasokan kembali normal. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Dan pemirsa, informasi terkait sosok pelindung sang predator tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.